Sufyan Ats-Tsauri dulu madhab juga ini. Ada madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di antara batal-batalnya puasa menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri al-ghibah. Nyata orang coba na orang, ini kan langsung batal puasana. Boleh makan minum sudah. Langsung batal, otomatis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumil ladunyatihi wa amaddana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus tsani, adapun fasal ats-tsani yang kedua. Fi asraris shaumi, tentang rahasia-rahasia puasa, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya puasa, al-batinati, yang batin. Fi asrari shaumi, tentang rahasia-rahasia puasa, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya shaum, puasa, al-batinati, yang batin atau secara batin. Yang alam, ketahuilah, anna, bahwasanya lisaumi, ialah bagi puasa, salasa darajatin, 3 derajat atau 3 tingkatan. Anna, bahwasanya lisaumi, ialah bagi puasa, salasa darajatin, memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, saumul umumi, yaitu puasanya orang umum. Wa saumul khususi, dan yang kedua, saumul khususi, puasanya orang yang khusus. Wa saumul khususi khususin, dan yang ketiga, saumul khususi, puasanya orang yang khusus, khususin, yang paling khusus. Amma saumul umumi, adapun puasanya orang umum, fahuwa, maka adapun saum, kaful batni, ialah menahan perut, wal farji, dan menahan kemaluan, angqadha'i syahwati, dari memuaskan keinginan-keinginan, memuaskan syahwat. Fahuwa, maka adapun saumul umum, kaful batni, ialah menahan perut, wal farji, dan menahan kemaluan, angqadha'i syahwati, dari memuaskan syahwat. Kama, sebagaimana keterangan, sabaqo, yang telah berlalu, tafsiluhu, apa perinciannya ma.
kama sebagaimana keterangan sabako yang telah berlalu, tafsiluhu apa keterangannya ma atau perinciannya ma. Wa amma saumul khususi, adapun puasanya orang yang khusus, fahuwa maka adapun saumul khusus, kafus sam'i ialah menahan pendengaran, wal basari dan menahan penglihatan, wal lisani dan menahan lisan, wal yadi dan menahan tangan, wal rijli dan menahan kaki, wasairil jawarihi dan menahan seluruh anggota tubuh, anil athami dari perbuatan dosa. Wa amma saumu khususil khususi, adapun puasanya khususil khususi orang yang khusus, al khususi yang paling khusus, ini peringkatnya sudah peringkat muqarrabin, biasanya sudah peringkatnya para siddiqin wasyuhada wassalihin. Wa amma saumu khususil khususi, adapun puasanya orang yang khusus yang paling khusus, fa saumul qalbi adalah puasanya hati. Fa saumul qalbi adalah puasanya hati, anil himamid daniyati dari keinginan-keinginan yang hina, dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Anil himamil daniyati dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Wal afkarid dunyawiyati dan dari pikiran-pikiran dunia. Wa kafuhu dan menahan hati. Wa kafuhu dan menahan hati, amma siwallahi azza wa jalla, amma dari sesuatu, siwallahi azza wa jalla selain Allah azza wa jalla, bil kulliyati secara keseluruhan. Ini sudah puasanya orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan hanya menahan perut dan kemaluan, bukan hanya menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh, tapi juga menahan hati dari keinginan-keinginan yang tidak baik, dan juga menahan hati dari ambisius terhadap dunia, juga menahan hati dari sesuatu selain Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, ya sudah, tidak diinginkan. Itu puasanya hati. Wa yahsulu dan bisa terjadi al-fitru apa batal. Wa yahsulu dan bisa terjadi al-fitru apa batal fi hadzal shaumi dalam puasa peringkat ini, dalam puasa yang seperti ini, bil fikri dengan memikirkan, fima tentang sesuatu, siwallahi azza wa jalla selain Allah azza wa jalla. Wal yaumil akhiri dan memikirkan selain hari akhirat. Wal yaumil akhiri dan sebab memikirkan hari akhirat. Sebab memikirkan selain hari akhirat maksudnya. Wabil fikri dan sebab memikirkan fid dunya tentang urusan dunia. Illa dunya kecuali dunia,
turadu yang ditujukan apa dunia, lidini untuk agama. Fa inna dzalika karena sesungguhnya dunia yang ditujukan untuk agama tersebut, fa inna dzalika karena sesungguhnya dunya turadu lidini min zadil akhirati ialah termasuk bekal akhirat. Walaisa minad dunya dan bukan termasuk dari dunia yang fana. Jadi orang yang khususul khusus, orang yang sudah peringkatnya muqarrabin indallah di sisi Allah, ketika di dalam hatinya sudah ada kelalaian, tak mampu menjaga hati sampai memikirkan hal-hal yang lain selain Allah, termasuk memikirkan dunia, termasuk memikirkan sesuatu yang tidak pantas untuk dipikirkan, maka puasanya itu sudah dianggap batal, percuma. Apalagi terlalu ambisius memikirkan dunia yang mana dunia itu tidak ditujukan untuk agama. Tidak ditujukan untuk agama. Berbeda halnya ketika dunia sudah dipakai untuk agama. Tidak apa-apa berkaya-kaya diri. Ambil fasilitas dunia sebanyak-banyaknya tapi dengan tujuan untuk agama. Karena dunia yang dijadikan atau ditujukan untuk agama termasuk bekal akhirat dan bukan dunia yang sia-sia. Hatta qala sehingga berkata, arbabul qulubi siapa ulama-ulamanya hati. Hatta qala sehingga berkata arbabul qulubi siapa para ulamanya hati. Man adapun orang taharrokat yang tergerak, himmatuhu apa keinginannya man, bitasarrufi untuk melakukan, fi naharihi pada waktu siangnya man, litadbiri untuk suatu keperluan, litadbiri ma untuk menyempurnakan sesuatu, yuftiru ketika berbuka puasa, alaihi atas man, kutibat maka dicatat, alaihi atas man, khati'atun apa suatu kesalahan atau suatu dosa. Ahli ma'rifat atau ahli hakikat mengatakan, barang siapa yang hatinya sudah tergerak untuk melakukan sesuatu pada siang hari, agar ketika berbuka puasa nanti bisa tercukupi umpamanya. Atau terpikirkan hanya buka apa kok dekir. Otaba alako nang siang hari sopaja bisa berbuka puasa secara sempurna. Eka sangua buka umpamanya. Maka orang yang seperti ini dianggap sudah melakukan suatu kesalahan. Kenapa kok demikian? Fa inna dzalika karena perbuatan tersebut min qillatil wuthuqi termasuk kurangnya keyakinan, min qillatil wuthuqi termasuk kurangnya keyakinan bi fadlillahi azza wa jalla terhadap anugerah Allah taala. Wa qillatil yaqini dan kurangnya keyakinan birizkihi terhadap rezekinya Allah al-mau'udu yang telah dijanjikan. Birizkihi terhadap rezekinya Allah al-mau'udi yang telah dijanjikan. Seolah-olah berusaha banting tulang seperti merasakan Allah tak pernah mencukupi. Padahal dalam segala aspek kehidupan
yang menjadi kebutuhan manusia, Allah pasti memberikan. Lalu kenapa setiap manusia itu merasa kurang, merasa tak cukup dalam hidupnya? Ya karena terlalu banyak ambisi dan keinginan. Hanya gara-gara tak andi skincare, gara-gara tak melelipen kan. Dia saya katakan kuilipen kan pakun rati. Monterover saya audu pasakut tera. Jadi saya celeng terobot ya. Saya pote terus sedek. Karena tak nemu puas terhadap anugerah. Sehingga berdampak terhadap kurangnya keyakinan terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya keyakinan terhadap rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah taala. Manusia itu kan karena terlalu ditutupi oleh ambisinya, hilangnya keyakinan kepada Allah. Coba ketika di dalam perut, masih di dalam rahim selama 9 bulan, tak ada rasa khawatir kan? Tak alako, tak ambisi, nangan. Tapi keng cokopi bi Allah, sangang bulan nih kan? Tak alako, cokop bi Allah. Jadi tak skincare, tak alipan, tak bedak. Selalah kayak kita rokok, ya kan nggak garu. Tapi kehidupannya, keng seka foto manusia nih kan sebenarnya hidup. Odi, kan odi bersehat, kek ngalek kek abareng, walaupun rokok na simbol, ini kalah cukup pun, cukup nih kan. Jadi kekhawatiran itu disebabkan oleh ambisi yang berlebihan. Sampai hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang itu sudah dikhawatirkan sekarang tentang urusan dunia. Harusnya yang perlu dikhawatirkan kehidupan kita ketika sudah kembali ke alam akhirat itu. Harusnya kalau untuk urusan dunia, otabana apa boleh kun pera urusan besok. Ngakana apa lakuna. Lana kan ikhtiar semaksimalnya, secukupnya. Alako pa biasa wapakun alako. Ini kan betul ikhtiar. Tapi keng cak betalebet kabeter. Napa cak anak tabuna Ibnu Athaillah Sakandari. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka angka. La takum bihi li nafsika. Tak perlu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi atau tak perlu mencemaskan masa depan. Karena sesuatu yang telah diurus oleh Allah, sesuatu yang telah diatur oleh Allah, maka engkau tak perlu ikut mengaturnya. Tak perlu norok campur. Ke urusan Allah. Rezeki urusan apa sera kan urusan Allah. Sehat urusan apa sera, urusan Allah. Kakak apa sih benih urusan Allah nang itunya kan. Kita itu cuma disuruh berusaha semampu kita. Kehidupannya memang seperti itu. Bodoh sesoki, bodoh semiskin. Bodoh seracekena lebih, bodoh seracekena orang takora. Itu kesempurnaan kehidupan di sana. Mun pas soki kakapi. Pas era saya tua. Napa kuna natunya pas mun pas soki kakapi ni. Embian miliar rokok tak kira bisa. Dia tak kira orang bodoh orang jual rokok gara-gara soki kakapi. Kan embian miliar beras tak kira bodoh orang jual beras. Cak pun soki kakapi. Orang jual beras karena terus ikhtiar ngorepe engki ngorepe garua pun kehidupannya mencari maisha. Mapunya ibu sudah pas soki kakapi. Kita kira bodoh orang jualan. Tak ada roksi itu top pas. Roksi itu top. Termasuk engki KDS itu top. Cak pun soki kakapi. Kerua agak tone cak soki ki bakun buto, mun tak buto ni kan tak kira cuculan. Cak gura ki bakun nyare bote. Kerua ikhtiar sudah. Kisah boleh kemon mesken kakapi. Ki pada laib tak kira namun apa. Tekak punya orang cuculan tak kira bisa lem lagi ya. Jadi
Fauqa ba'din darajat, setiap sebagian seseorang memiliki keunggulan dan ada yang direndahkan pada miskin, pada soki. Itulah kesempurnaan Allah menciptakan alam semesta sehingga ada bentuk saling membutuhkan. Saya miskin butuh kasih soki, saya soki butuh saya miskin. Saya lebih nikah butuh kasih korang, saya korang butuh kasih lebih. Jadi saling mengisi. Saya bagus nikah butuh kasih coba, saya coba butuh kasih bagus. Mun pas orang salam tunya soleh kakep wasana. Bagus kakep. Pas ere saya pas enggak. Sombong tak turun ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kan seperti itu. Jak lapun iman kakep. Jak boleh ke mun pas kadung coba kakep. Makanya sesoleh-solehnya manusia, sebaik-baik manusia, andi sifat lupa. Dari lupa itulah dia tak sengaja melakukan suatu kesalahan. Berema sopaja mengimbangi suatu kelupaan dan kesalahan yang tidak disengaja, makanya Allah adabu wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di surat At-Tur di surat Az-Zariyat. Wa dzakir, terus saling saling memberi nasihat. Saling mengingatkan. Fa inna dzikra, karena saling mengingatkan, tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang iman kepada Allah Ta'ala. Wa hadhihi, adapun puasa yang seperti ini, rutbatul anbiya'i, adalah derajatnya atau tingkatannya para nabi. Was-siddiqini, dan tingkatannya para orang-orang siddiqin. Orang siddiqin itu dalam setiap ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita kan ikhlasnya masih secara lisan, bukan secara keyakinan. Allahu Akbar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kan lillahi rabbil alamin. Kalimat lillahnya kan hanya sekedar lisan, tak nyelam ke hati. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah. Ya carpat. Coba ada virus corona buru. Takut pada takut mati, tak lillah pasanan. Tak lillah, takut. Walaupun seperti itu, ada harapan, keinginannya semoga keimanan yang terucap hanya keimanan melalui lisan meresap ke dalam hati. Wal muqarrabina, dan tingkatannya para orang-orang muqarrabin. Wala nutawwilu, dan tidak memperpanjang siapa kami. Wala nutawwilu, dan tidak memperpanjang siapa kami an-nadhara, kepada pandangan-pandangan atau kepada pembahasan fi tafsili dzalika, di dalam merinci dzalika, hal tersebut. Tak perlu panjang pembahasan di dalam merinci keutamaan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Qaulan, secara ungkapan, secara pembahasan. Walakin, dan akan tetapi, fi tahqiqihi, cukup dengan perwujudan hal tersebut, amalan secara perbuatan. Kita cukup melihat dengan orang soleh saja itu sudah jelas. Perbuatannya itu sudah implementasi dari perwujudan hatinya. Mun beda orang leburnya pura ke orang, berarti ini kan hatinya lembut, tak usah rinci boleh. Leburnya puraan ke orang, lebur arik-beri ke orang, lebur berbagi kepada orang lain, itu sudah tak perlu dirinci lagi. Tak perlu dijelaskan pakai kata-kata lagi, tapi itu sudah implementasi hatinya. Kisah balik ke nggak kena kaki ya. Mun beda orang dendaman ke orang, mun beda orang dengkian ke orang, amponyalian orang, kita perlu dijelaskan secara lisan juga. Karena di dalam hatinya sudah terdapat keburukan-keburukan. Muncak kecubaan nikah. Muncak, pasti nguncak kebagusan seelakone ate nguncak kadohir. Kecubaan seelakone ate muncak kadohir. Fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut, iqbalun
adalah bentuk penyerahan, bikunhil himmati dengan intisari keinginan, alallahi azza wa jalla terhadap Allah azza wa jalla. Wansirafun dan bentuk pengalihan, menghindar an ghairillahi subhanahu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talabbusun dan sebagai bentuk perenungan. Wa talabbusun dan sebagai bentuk perenungan bimakna qaulihi azza wa jalla terhadap makna firman Allah azza wa jalla yang berbunyi qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Qul katakanlah olehmu Muhammad, Allahu adapun Allah. Ini Allahu di sini bisa menjadi mubtada dari khabar yang mahdzuf yang dibuang, atau Allahu di sini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Qulillah katakanlah olehmu Muhammad, Allahu itulah Allah, cukuplah Allah ya. Summa kemudian dzarhum biarkanlah mereka orang-orang itu, artinya kaum-kaum yang suka mengintimidasi, kaum-kaum yang tidak baik ya. Fi khawdihim di dalam kelalaian mereka, yal'abuna hale bermain-main siapa mereka. Di dalam ayat ini ada sisipan yang sangat luas. Jadi ketika ada orang yang tidak bagus perangainya, ya tidak usah ikut-ikutan, cukuplah Allah yang dituju tanpa harus terprovokasi terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Fokus ke Allah Ta'ala saja. Selanjutnya wa amma shaumul khususi. Adapun puasanya orang yang khusus, wa huwa adapun shaumul khusus, shaumus salihina adalah puasanya orang-orang yang soleh. Fahuwa maka adapun puasanya orang yang soleh, kaful jawarih yaitu menahan anggota tubuh anil athami dari melakukan dosa. Watamamuhu adapun kesempurnaannya kaful jawarih, watamamuhu adapun sempurnanya kaful jawarih menahan anggota tubuh ya, bisittati umurin dengan 6 perkara. Sempurnanya menjaga anggota tubuh bisa ditempuh dengan 6 perkara. Apa saja? Al-awwalu adapun yang pertama, ghaddul basari, yaitu menundukkan pandangan. Ghaddul basari menundukkan pandangan, wa kaffuhu dan menahan pandangan, anil ittisa'i dari jelalatan ya. Napa? Jergolo-joron ngabos enggak nikah. Pokoknya napa boy saya bos pun ittisa nih kayaknya. Dari jelalatan ya. Fin nadhari di dalam memandang, ila kulli ma kepada tiap-tiap sesuatu, yudhammu yang tercela atau yang dicela, wa yukrahu dan sesuatu yang tidak disukai. Wa ila kulli ma dan kepada tiap-tiap sesuatu, yusgilu yang membuat sibuk, al-qalba kepada hati, wa yulhi dan membuat lalai, an dzikrillahi azza wa jalla dari mengingat Allah azza wa jalla. Jadi kata Imam Ghazali, kesempurnaannya menjaga anggota tubuh itu dengan 6 perkara. Yang pertama, qaddul basari wa kaffuhu anil ittisa'i fin nadhari. Menundukkan pandangan dan menahan pandangan dari jelalatan ya.
fin nadhari ketika memandang ila kulli ma yudhammu terhadap sesuatu yang tercela wa yukrahu dan yang tidak disukai, termasuk menjaga pandangan terhadap sesuatu yang sekiranya bisa menyibukkan hati dan melalaikan hati dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadharatu sahmun, adapun pandangan itu sahmun masmumun. Sahmun adalah panah, masmumun yang beracun. Min sihami iblisa, dari panah-panahnya iblis. Pandangan itu termasuk sahmun masmumun, panah yang beracun, min sihami iblisa, dari panah-panahnya iblis. Faman, maka adapun orang, taroka yang meninggalkan siapa man, ha kepada nadhrah, khaufan karena takut, minallahi kepada Allah, ata niscaya memberikan, hu kepada man, Allahu siapa Allah Azza wa Jalla, imanan akan keimanan, yajidu yang akan mendapati siapa man, halawatahu kepada manisnya iman, fi qalbihi di dalam hatinya man. Faman, maka adapun orang taroka yang meninggalkan ha kepada pandangan, khaufan karena takut, minallahi kepada Allah, ata niscaya memberikan hu kepada man, Allahu siapa Allah Azza wa Jalla, imanan akan keimanan, yajidu halawatahu yang akan mendapati siapa man, halawatahu akan manisnya keimanan, fi qalbihi di dalam hatinya man. Jadi orang yang tidak terlalu banyak memandang kepada sesuatu, pasti di dalam hatinya Allah berikan rasa keimanan yang begitu manis, yang bisa dirasakan oleh dirinya di dalam hatinya itu. Kenapa orang-orang dulu itu banyak menundukkan pandangan? Makanya di surat An-Nur ada firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakan Muhammad, lil mu'minina terhadap orang-orang mukmin, yaghuddu agar menundukkan siapa mereka mukmin, absarahum pandangan-pandangan mereka. Sebaliknya untuk perempuan sama, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Juga katakan kepada wanita-wanita mukminah agar mereka juga menundukkan pandangan. Karena rusaknya kehidupan manusia, terutama rusaknya hati, disebabkan pandangan. Karena dalam pandangan itu ada panah-panah setan. Jak singana orang tak bate banyak ngabes ka derjeleudeureun monjak orang matsura. Atena salamet. Jak kadang kita tak usah tak jauh. Nanangge menggona orang namo ini. Kakapian naik bocah. Tembok-tembok naik bocah. Akhirnya bodoh tembok si cokek. Temu aku. Kan kamu hari amat cokek. Okay. Maka namun amain kamu kena orang kena usahakan nunduk. Dorjolo dorong enggak mereka. Ketika timbul keinginan untuk bertanya. Kemudian mata ya mereka. Okay. Padahal kadang pertanyaan seperti itu melukai perasaan tuan rumah. Tuan rumah nang ngosok nak kenika kula pun pusing. Tepat tuan rumah ngosokan. Tina nak kenika kula pun pusing. Tak tembok saya lebih kula. Terutama tarawiyan na abit kelu. Takrusa kaca. Ontong dia sebung lafat kian. Mun bada lafat tai bocah. Jasa kana bada surat Yasin kan jangan. Tai bocah kia. Orang mon pon tak bet tak bojong tarawih bitabit iki gak geru apa. Sampai ka napa pengumuman output input keuangan aroy bocah, pemasukan sekarang sekian, pengeluaran sekian, jumlah sekian bocah. Akhirnya dampaknya tak khusyuk. Itulah
Dampak dari jeleknya pandangan. Oleh ngabos, keng tak usah itisa, tak usah terlalu teliti. Warawa Jabirun, dan juga telah meriwayatkan Jabirun siapa? Jabir an Anasin dari sahabat Anas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjing Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Rasulullah qala telah bersabda siapa Rasul, khamsun yufattirna as-saima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-kadhibatu wan nadharu bi syahwatin. Khamsun ada 5. Khamsun adapun 5 perkara. Yufattirna, yufattir yang bisa membatalkan apa khamsun, as-saima kepada orang yang berpuasa. Apa saja yang 5 itu yang bisa membatalkan puasa? Yang pertama al-kadzibu, yaitu berdusta. Wal ghibatu, yang kedua ghibah, menggunjing, nyatoran orang lain. Wan namimatu, dan yang ketiga namimah, adu domba. Wal yaminul kadzibatu, dan yang keempat al yaminu, yaitu bersumpah, al kadzibatu, yang dusta. Sumpah apa? Sumpah dusta ya. Sumpah dusta, sumpah bohong. Bohong sawangken nika sumpah dusta nika sumpah bohong. Biasa na tugeng-tugeng kalam binika po. Billahi nika tak norok billahi na nika. Billahi 5 rupiah bulat angalak bote nika sih. Aduh, ilmu mantek nih kah. Billahi, dosa apa ngalak bote 5 rupiah sama ken? Mon 1000 rupiah ki ngalak bote. Billahi 5 rupiah tak ngalak bote. Mon 1000 rupiah ki. 2 sompa. Lu sampai teka tak sompa napa letuk napa gunung. Tak kira. Siapa sompaan? Rasulullah nika tak suka kepada orang yang mudah bersumpah. Apalagi sumpahnya itu untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Itu sumpah dusta. Wan nadharu bi syahwatin, dan yang kelima an-nadharu, memandang bi syahwatin, dengan pandangan syahwat. Makanya orang yang suka menundukkan pandangan, insya Allah hatinya salim, selamat, aman. Asani, adapun yang kedua, hifdzul lisani, yaitu menjaga lisan. Anil hadhyani, dari membual. Hifdzul lisani, yaitu menjaga lisan. Anil hadhyani, dari membual. Wal kadhibi, dan berdusta. Wal ghibati, dan berghibah. Wan namimati, dan mengadu domba. Wal fuhshi, dan berkata kotor. Wal fuhshi, berkata kotor. Wal jafai, dan mengintimidasi. Berkata kotor ya. Wal fuhsy, berkata kotor. Wal jafai, suka mengintimidasi, berbicara kasar, suka mengancam itu. Bendeki saya enggak, nah, jafa itu namanya, suka-suka berkata kasar. Ban saya enggak temu kok deki waduh. Cender. Itu kata-kata jafa namanya. Wal khusumati, dan menjaga lisan dari percekcokan, bertengkar ya. Wal mirai, dan berdebat.
Wa ilzamuhu as-sukuta, dan melanggengkan lisan as-sukuta untuk diam, membiasakan lisan as-sukuta untuk diam. Wa syughluhu, dan menyibukkan lisan bidzikrillahi subhanahu, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain yang pertama menjaga pandangan, yang kedua menjaga lisan. Menjaga lisan dari membual, artinya berbicara yang tidak ada manfaatnya. Termasuk berdusta, menggibah, nyator oreng, wan namimah, dan mengadu domba, wal fuhsi, berbicara kotor, berbicara jorok, wal jafai, berbicara kasar, wal khusumati, cekcok, wal miroi, dan berdebat. Dan hendaknya menjaga lisan untuk terus as-sukut, lebih banyak diam, wa syughluhu, dan lebih banyak menyibukkan kepada lisan bidzikrillahi azza wa jalla, dengan berzikir kepada Allah taala. Wa tilawatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Fahadza, maka adapun ini, saumul lisani, adalah puasanya lisan. Jadi puasana lisan kinga ni kapon. Montoro oni ngaka esena puasana lisan katibon apa? Kinikah seperti yang sudah dipaparkan oleh Imam Ghazali. Aja gelesan dari cak-ngocak, dari bon sama cemar. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata Sufyanu, siapa Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-ghibatu, adapun menggunjing atau ghibah, tufsidu, bisa merusak, apa ghibah, as-sauma, kepada puasa. Rawa, meriwayatkan hu, kepada perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Bishr ibnul Harithi, siapa Syekh Bishr bin Al-Harith, anhu, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dulu madhab juga ini. Ada madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di antara batal-batalnya puasa, menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-ghibah. Nyata orang coba na oreng, ini kan langsung batal puasana. Boleh makan minum sudah. Langsung batal, otomatis. Kalau dalam madhab Syafi'i kan, ya hanya membatalkan kepada pahalanya saja kan, tidak membatalkan kepada puasanya. Keng pahala aku orang ki eman-eman ki, ya kun perakan karya puasa. Kencerna tada, kamin soimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'al atas, katanya, kecuali rasa lapar dan haus saja. Kencerna tada, gara-gara puasa keng pakun nyata orang coba na orang tak ajaga lesan, tak ajaga pandangan. Warawa, dan juga meriwayatkan Laisun, siapa Imam Lais. Yang disebut di sini ada Abu Lais As-Samarkandi. An Mujahidin, dari Imam Mujahid. Khoslatani, adapun dua perkara, tufsidani, yang merusak apa dua perkara itu, as-siyama, kepada puasa. Apa saja yang dua perkara bisa merusak kepada puasa? Yaitu yang pertama al-ghibatu, yaitu ghibah. Wal kadzibu, dan yang kedua berdusta. Ini yang harus paling dihindari. Abu Lais mengatakan yang mana ini dari Imam Mujahid, bahwa dua perkara yang bisa membatalkan puasa atau bisa merusak kepada pahala puasa, yaitu al-ghibatu wal kadzibu.
Wa qala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas saumu, bahwasanya as-saumu adapun puasa, junnatun adalah perisai. Fa idza kana, lalu jika ada, ahadukum siapa seseorang dari kalian, shaiman ialah berpuasa, fala yarfus maka jangan berbicara kotor, wala yajhul dan jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Fala yarfus maka jangan berbicara kotor, wala yajhul dan jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Wa inimruun dan jika ada seseorang qatala yang mengajak bertengkar, ngajak atokar, hu kepada ahadukum shaiman, kepada seseorang dari kalian yang sedang berpuasa itu, au syatamahu atau syatama mencela siapa seseorang, hu kepada ahadukum, falyakul maka hendaknya mengucap siapa ahadukum, inni shaimun, sesungguhnya adapun saya shaimun ialah sedang berpuasa. Ini anjuran dari Rasulullah. Puasa itu adalah perisai kata Rasulullah. Lalu jika ada di antara kalian yang sedang berpuasa, maka satu yang perlu diingat kata fala yarfus wala yajhul, jangan berkata kotor, jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bahkan ketika ada seseorang ngajak atokar, ya, ngajak cekcok, ya, atau ada seseorang yang mencibir, nyale ke orang tersebut, deti tekuk dada aja pun Kanjeng Nabi, pegang dana, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Di sini ada bentuk anjuran dari Rasulullah, orang yang berpuasa hendaknya lebih menekankan, memperbesar kesabaran. Jadi tak usah lancar. Ada orang nyator tak bagus, enggak puasa kena, ya kena puasa. Baik enggak puasa nah begitu. Setidaknya harapannya puasanya menjadi puasa yang berkualitas, betul-betul menjadi perisai untuk dirinya. Jadi tak gampang terprovokasi oleh intimidasi dari orang lain. Waja'a dan juga telah datang fil khabari dalam suatu riwayat. Waja'a dan telah datang fil khabari dalam suatu khabar atau suatu riwayat, anna bahwasanya imro'ataini, dua orang perempuan, somata ialah berpuasa siapa kedua imro'atain, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajhada lalu menyiksa huma kepada keduanya, al-ju'u apa rasa lapar, wal atsyu dan rasa haus. Artinya kedua wanita ini sedang berpuasa lalu merasa lapar dan haus yang sangat dahsyat sehingga merasa tersiksa gitu. Merasa tersiksa. Ada di zaman Rasulullah itu dua wanita yang sedang berpuasa. Lalu kedua wanita ini merasa lapar dan haus yang sangat dahsyat. Min akhirin nahari, pada penghujung siang, ya. Min akhirin nahari, pada penghujung siang. Nika pun rak para abuka nika pun. Anggaplah asar para tak kelara nika pun. Tolebot lapar, tolebot pelkah. Sampai kok kalau ngerah masih nak ayo enggak kira pun. Ajhadahuma nika al-ju'u wal atsyu min akhirin nahari, pada penghujung siang. Hatta sehingga hampir-hampir siapa keduanya, antat lafa
akan binasa siapa kedua imro'atain itu. Nika para pun kalau ngeraungku nika jaya bonanu. Nika secara kisahnya seperti itu. Ada dua wanita yang sedang melakukan puasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga rasa lapar dan rasa haus betul-betul membuat dirinya tersiksa, sehingga hampir binasa keduanya. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua wanita tersebut? Faba'athata, lalu mengutus utusan siapa kedua wanita tersebut ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya mengirim utusan untuk apa? Tasta'dzinahu. Itu di sana ada nun dua, ya. Yang betul tasta'dzinahu, ya. Tasta'dzina, meminta izin siapa keduanya, hu, kepada Rasulullah, fil iftari, untuk berbuka, karena pun tak gelar amit ka Rasulullah nikah. Tasta'dzina, meminta izin siapa keduanya, kedua wanita itu, hu, kepada Rasulullah, fil iftari, untuk berbuka. Pun para kalengerah nyuruh orang nikah ka Rasulullah, coba buat ngadep ke Rasulullah, engkau minta izin, engkau terus buka tak gelar lah para kalengerah kok, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Fa arsala, lalu mengutus siapa Rasul, ilaihima, untuk kedua wanita itu, qadahan, akan satu gelas. Qadahan, akan sebuah gelas. Wa qala, dan bersabda ar-rasulu, siapa? Rasulullah. Wa qala, dan bersabda ar-rasulu, siapa? Rasulullah. Kalau dalam redaksi yang lain bukan begini kalimatnya, ya. Wa qala lir-rasuli. Kalimatnya seperti itu. Kalau di sini lebih dipersingkat, wa qala ar-rasulu. Dalam redaksi yang lain, wa qala lir-rasuli. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, lir-rasuli, kepada utusan dari wanita tersebut. Apa kata Nabi kepada utusan yang diutus dua wanita itu? Qul, katakanlah, lahuma, untuk mereka berdua, qi'a, muntahkanlah, ma, akan sesuatu, akal tuma, yang telah memakan siapa engkau berdua. Jadi Rasulullah menyuruh kepada orang yang diutus oleh dua wanita itu untuk memuntahkan sesuatu dari perutnya itu ke wadah gelas yang diberikan oleh Rasulullah itu. Faqa'at, lalu memuntahkan, ihdahuma, siapa salah satu dari kedua imro'ah, nisfahu, kepada separuhnya, nisfa, kepada separuhnya muntah, hu, kepada wadah, kepada gelas, daman, darahnya. Daman di sini kedudukannya menjadi tamyiz. Abiton, yang murni. Daman abiton, darah abiton yang murni. Walahman, dan memuntahkan daging, gharidon, yang segar. Faqa'at, lalu memuntahkan, ihdahuma, siapa salah satu dari keduanya, nisfahu, kepada setengah gelas, daman, berupa darah, abiton, yang murni, walahman, dan berupa daging, gharidon, yang segar. Waqa'at, dan juga memuntahkan, al-ukhra, siapa wanita yang satunya, misla dzalika, seperti hal tersebut, ya. Misla dzalika, seperti hal tersebut. Artinya muntahannya sama, ya. Hatta mala'ata, sehingga mala'ata, memenuhi apa muntahan keduanya, hu, kepada qadahan.
Fa'ajaba lalu terheran annasu siapa manusia min dzalika dari kejadian itu. Fa'ajaba lalu terheran-heran annasu siapa manusia min dzalika dari kejadian itu. Kedua wanita ini memuntahkan sama muntahannya. Yang pertama muntah darah dan daging segar. Wanita yang kedua muntah darah juga daging segar. Ketika muntahannya sudah 1 gelas ini, kaget orang-orang itu. Fa'ajaban nasu min dzalika. Orang-orang kaget, kok bisa seperti ini muntahnya ini. Lalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Ketika minta penjelasan kepada Rasulullah, apa jawaban Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, hatani adapun dua wanita ini, somata ialah berpuasa siapa keduanya, amma dari sesuatu, ahalla yang telah menghalalkan Allahu siapa Allah, lahuma untuk keduanya. Hatani adapun dua wanita ini, somata ialah berpuasa siapa keduanya, amma dari sesuatu, ahalla yang telah menghalalkan Allahu siapa Allah, lahuma untuk keduanya. Wa aftarata namun berbuka puasa siapa keduanya, alama atas sesuatu, harrama yang telah mengharamkan Allahu siapa Allah Ta'ala, alaihima atas keduanya. Asaurra ngangkui saur sehalal. King abu kana ngangkui barang seharam. Mereka maksudnya. Lalu apa yang disebut berbuka dengan sesuatu yang telah Allah haramkan? Yaitu berupa qo'adat, duduk. Nanangke muncan orang Madura naneka. Qo'adat, duduk ihdahuma salah satu dari kedua wanita itu ilal ukhra kepada wanita yang satunya, faja'alata lalu jadilah keduanya taghtabani ialah menggibah bergunjing siapa keduanya annasa tentang manusia. Entar lek selek kata tangke sambil nyator coba nata tangke na oleh koto setong coba nata tangke na pon oleh lelemak koto na huro oleh setong coba nata tangke na itu mulai lelemak wayu mulai sepeda boleh yu sela bedek na sawaro yu ya kan gak keru nemu bae lipen aja rayu bener bae sambil lek selek ka kau. Mangkana cai pun ulama neka berbini cek nalangkeun. Mun tada parlona nang compok bahasana Al-Qur'an neka. Untuk menyelamatkan wanita-wanita akhir zaman, waqarna fi buyutikunna. Lebih baik tinggal di rumah saja sudah. Nangendang nang compok. Karena yang paling banyak fitnah itu perempuan. Meskipun keluarnya itu membawa misi kebenaran, tapi karena luasnya fitnah, kebenaran akan menjadi suatu keburukan. Itu tak bagus. Cek tak anda orang sama kene ke pasal mata bi Allah kadang. Pakun aku lojor. Kadang nanangke. Keng mun tak cek penting aku tak usah nanangke. Lah sudah di rumah. Wa qarna fi. Jenuh. Jenuh itu kan hanya urusan sementara. Kan bisa suatu ketika sama-sama kosong waktu suaminya ya sudah, keluar orang keluarganya. Meletak pati jenuh. Seperti ketika Rasulullah sudah ada waktu-waktu senjang, ya biasa. Berlari-lari dengan Siti Aisyah, kan seperti itu. Ya, rekreasi. Rasulullah biasa rekreasi. Rekreasi, lencelenan. Lomba lari. Sampai berdenya dalam berlari-lari. Berlari-lari. Rasulullah biasa bercanda juga dengan istrinya, biasa. Candanya Rasulullah juga kadang ekstrim. Suatu ketika Rasulullah pulang ini dari perjalanan, dari dakwah. Pulang. Dengan sudah sakit kepala. Sakit kepala yang terasa sangat. Masuk ke dalam, sampai ke rumahnya ternyata Sayyidah Aisyah itu juga sakit kepala. Rasulullah bilang ke Sayyidah Aisyah, ke istrinya,
Aisyah, aduh, kepala saya sakit banget. Siti Aisyah menjawab, sama ya Rasul, saya juga sakit kepala. King ekaja iwi kanjeng Nabi ya tina mun ban mate ga ada jauh kanjeng Nabi. Tina mun ban mate ga ada ya salat akina bin kongko seman jagi na nyaman pena bini polen. itu gajana, tapi bercanda itu bercanda mesra. Ya. Mun sekarang kan salah tanpa malu loh kojoi kan, salah tanpa malu. Ya, berusaha lah saling memahami kan seperti itu. Jadi ini dampak dari ketika seseorang lebur nanangka qa'adat ihdahuma ilal ukhra faja'alata taghtabani. Karena saling duduk bersama, ngurumpi bersama, duduk bersama, tak sadar dan tak terasa pada akhirnya menggunjing orang lain. Fahadha, maka kata Rasulullah, fahadha, maka inilah, ini kedudukannya menjadi mubtada. Fahadha, maka adapun ini, ma ialah sesuatu akalata yang telah memakan siapa kalian berdua, min luhumihim, dari daging-daging mereka. Jadi orang menyatoran coba na orang sama halnya dia memakan daging orang yang dibicarakan itu. Apa kalau di Al-Qur'an itu? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha wa la tajassus ni ka engking akan pun tanyator tak lebur wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sampai ada saling rasa tidak suka, cengoceh, saling cale. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, maka niscaya kalian tidak akan suka. Coba beri daging ngaji tadi, tak akan ada. Kita di lengan nasoro keke, maksudnya tak akan ada. Oh siapa? Akan apa enggak cukup ajam ya? Padahal mau nebes-abes kan, ajam ke alam puan tadi kan. Kan lengan nawai alam puan aja tadi. Bukan nggak juga ajam, itu alam puan lengan nasi tadi. Coba suruh keke, tak kira anda usah apa keke. Pasti tidak suka. Ketika kalian, ini ada sisipan makna nasihat di sini. Ketika kita tidak suka dan merasa jijik memakan daging saudara kita, lalu kenapa kita suka mengribah, menggunjing saudara-saudara kita itu? Kalau kita memang mengaku sebagai orang mukmin. Ya, semoga puasa ini membentuk pribadi kita lebih mawas diri, lebih berhati-hati, lebih introspeksi diri, menjaga semua anggota tubuh dari hal-hal yang tidak pantas dalam pandangan Allah Ta'ala. Ats-tsalitsu wallahu alam. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi